Tidak ada kesamaan nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, hobi, makanan favorit, kata mutiara dan lain sebagainya hanya kebetulan belaka. Kalau sudah bosan, silakan ganti podcast. Jika bosan berlanjut, dengerin aja episode selanjutnya. Dan jika ngantuk berlanjut, hubungi kasur. Terima kasih. Podcastnya Bapak Ibu. Podcast episode 3 akhirnya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Kita mau curhat. Tapi nih kita ngomongnya agak bisik-bisik. Soalnya ini anggap aja pillow talk. Wasai talk. Kayak podcast sebelah ya. Ada judulnya pillow talk. Dengerin deh, kadang gue juga dengerin sih. Kita kan harusnya mempromosikan podcast kita sendiri. Kenapa Bapak promosi podcast orang? Masih belum menarik podcast kita, jadi gak usah dengerin deh. Yaudah kita udahin aja lah sampai di sini. Assalamualaikum. Ini episode terpendek, belum nyampe 1 menit ternyata. Ya standar inilah ya. Problematika rumah tangga. Terus mau lebaran, yang pasti ditinggal sama mbak, ya kan? Coba gimana Ibu Okvi tanggapannya? Padahal ya, dari awal outbreak-nya COVID-19 di Indonesia, aku tuh udah berusaha membrainwash si mbak ini, mbak yang bantu-bantu di rumah ini, buat mematuhi himbauan pemerintah untuk gak keluar rumah dan gak mudik or whatsoever. Namanya disebut pulang kampung kayak apalah itu namanya, pokoknya perpindahan dari kota ke desa, apa migrasi, transmigrasi, apalah itu pokoknya. Perpindahan dari kota ke desa itu namanya reboisasi. Gundul pak sebelumnya emangnya. Gitu deh pokoknya. Jadi sebenarnya tuh awalnya nih udah rada-rada kayak berhasil gitu nih brainwash. Udah gak usah pulang, nanti kamu sakit loh di jalan, ketularan sama orang. Gitu gue takut-takutin deh tuh awal-awal itu si mbak. Awalnya cukup berhasil tau pak. Soalnya dia sih, oh gitu ya bu, iya saya gak mau pulang, saya di sini aja gitu katanya. Bu, itu kan himbauan kita ya. Himbauan kita mah menurut dia apa sih? Bahkan presiden menghimbau nggak digubris sama dia, padahal itu kan berita udah di mana-mana ya kan. Iya sih, tapi itu kayak susah sih kalau dijelasin dengan kata-kata. Rasain deh sendiri. Jadi emang sebenarnya problematika pulang kampung di saat lebaran tuh, kenapa kita yang pulang kampung, bukan maksudnya problematika mbak-mbak pulang kampung di saat lebaran tuh emang udah terjadi setiap tahun. Iya kan? The difference is biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kita tuh selalu dapet mbak infal, cuma kan kita sekarang nggak bisa melakukan hal itu karena nih ada corona. Nih. Apa tuh? Nih, aku baca artikel ya. Di sini ada tulisannya, taati imbauan pemerintah, Gianfranco Zola dan keluarga urungkan niat mudik. Tuh, legenda sepak bola Italia sama Chelsea aja dia nggak mudik, coy. Wow. Baru tahu loh aku tuh kalau Gianfranco Zola itu punya kebiasaan mudik juga dia ternyata. Salah, ini bukan Gianfranco Zola. Ini Gian Zola Nasrullah, gelandang Persib. Salah dia. Salah berita. Tapi ya pelik banget kehidupan perembaan di saat corona kayak gini. Soalnya kayak yang neror tuh bukan kayak mbak yang bantuin kita di rumah tuh, sebenarnya dia tenang-tenang aja di sini. Pulang nggak pulang tuh kayak ya udah deh gitu. Apa sebenarnya dia cemas kali, cuma kita nggak tahu aja atau nggak peduli ya. Nggak tahu bener deh. Kayak orang yang nyalurin si mbak kita di rumah ini tuh ya, penyalurnya tuh kayak saban seminggu sekali ada aja WhatsApp, bu gimana kapan nih dia pulang, lalalala, soalnya orang tuanya nanyain. Padahal ya tuh orang tua tiap bulan dia yang paling semangat nagihin gaji anaknya kerja dapat duit tapi tetap disuruh pulang. Maunya apa sih pak? Kontribusi.
Nih baca berita lagi nih. Ya Allah, gak ada nyambung-nyambungnya, orang lagi curhat soal Mbak, dia baca berita. Iya sih, maunya apa ya? Enggak, tapi kalau dari sisi apa ya, sebagai orang tua ya pasti pengen anaknya di deketnya lah. Terus ya kan kita juga mayoritas mbak-mbak ini kan ya begitu deh, tahu ya. Apa-apa coba disebutkan dong, Pak. Nggak, maksudnya dari takut salah ngomong saya tuh. Hari ini kadang jangankan leher dipelintir, kata-kata aja bisa dipelintir. Ya pokoknya begitu deh. Coba yang pada dengerin lu ada ribet gue ngomong. Yang pada dengerin nih, coba lu terka sendiri deh maksud pembicaraan kita nih arahnya pada kemana, gak paham juga kita. Ya pokoknya melampiaskan aja kenapa Mbak ini pulang kampung atau mudik. Kenapa sih dia mudik? Ya emang lebaran aja mau mudik. Bukan ngeluh, kita nggak ngeluh apa jadi harus ngerjain kerjaan rumah, enggak. Cuma maksudnya gini deh. Nih, dia kan pulang kampung nih, balik ke tempat asalnya. Terus misalnya dia bilang, "Iya, saya mau balik lagi nanti setelah lebaran." Menurut survei itu 80% adalah kalimat dengan pemanis buatan. Padahal nggak ada deh. Coba deh disurvei deh Mbak Mane, Mbak yang akhirnya datang setelah lebaran. Jarang deh yang ada kayak gitu. Nah, seandainya dia balik lagi ke sini, terus kita harus mengkarantina dia kan. Kita harus bikin tempat, terus kita harus mengisolasi dia, kebayang. Kita harus belanja ke Indomaret, ya kan? Ya kalau nggak ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi atau apa kayak namanya semuanya disebutin. Lo bayangin butuh berapa isolasi tuh buat mengisolasi dia. Kira-kira aku harus ketawa gak sih, Pak, sama bercandaan kamu yang satu itu? Aku sedih deh kadang-kadang, Pak. Padahal udah panjang ngomongnya. Iya, harusnya aku punya feelnya kalau kamu tuh mau bercanda, jadi aku harusnya nyiapin ketawa ya. Intinya tuh anak pulang kampung. Nih, menurut berita lagi nih. Judulnya ART minta mudik di tengah pandemi virus corona. Bapak kayaknya telat, Pak, bacanya. ART kita udah pulang, nggak solusi kalau Bapak baca artikelnya sekarang. Ya nggak sih? Iya bener juga. Udah skip aja ke artikel selanjutnya deh. Wow, ini ada 4 cara membujuk ART agar tidak mudik. Itu juga terlambat karena kita udah kehilangan ART kita, Pak. Ya Allah. Setelah kita udah berapa hari nih ditinggal sama si Mbak ini ya? 4 hari ya, Pak? Berapa hari sih? Ya kurang lebih 4 hari ya. Ya kan jadi kita bagi tugas nih. Biasanya aku ngerjain kerjaan yang kayak nyapu, ngepel, ngelap-ngelap, terus nyuci, nyetrika gitu kan. Terus Bapak ngerjain kerjaan yang di luar rumah tuh biasanya, ya kan, nyapu halaman, terus nyiram tanaman gitu ya, nyikat garasi. Tapi dia mendapatkan bala bantuan dari makhluk kecil, anak kita. Ya, Pak? Iya. Iya aja ya. Iya aja udah. Dapat bala bantuan dari si Unyil. Dari anak kita. Nah, serba salah tuh. Kalau lagi cuci mobil atau nyiram tanaman pasti kan basah ya kan, karena main air, pasti dia main air. Mau dilarang nggak mungkin, didiemin nanti ntar masuk angin tuh. Jadi ya mau nggak mau deh nggak dilarang. Jadi biar dia masuk angin aja. Nggak, karena udah diisolasi. Anyway, waktu si Mbak kita ini akhirnya bilang kalau dia mau pulang karena disuruh emak bapaknya di kampung, kita bingung gitu, bocah pulangnya gimana? Karena kan kalau kata berita mah ya, orang-orang yang pada kayak ke Bandung aja banyak yang suruh putar balik cuy. Di Bekasi suruh putar balik. Untung gak udah nyampe Pasteur ya, suruh putar balik lagi balik ke Jakarta. Ngeselin sih. Udah tinggal belokan terakhir mau ke rumah suruh putar balik. Iya kan, soalnya nih si Mbak kita ini tuh asal usulnya dia dari Cianjur.
Terus kita mikir gitu, dia naik apaan? Mesti kayak yang jemput juga dia cara menuju ke Jakartanya gitu kan. Itu apa namanya, waktu si ibu penyalurnya juga bilang kan, jadi tadinya tuh dealnya adalah dia mau pulang tuh tanggal 20 Mei 2020. Tanggal cantik ya. Kenapa ya dia memilih tanggal itu? Jangan-jangan ada makna di balik semua ini. Jadi kesepakatan itu dia mau pulang tadinya tanggal 20, cuman nih karena kayaknya mereka tuh harus kayak kucing-kucingan gitu loh ke Jakartanya, ya gak sih? Ya mungkin kayak harus lewat jalan tikus gitu-gitulah. Dan kayak dia kan harus sewa travel kan, jadi dia bilang itu kayak tiba-tiba gitu loh. Sebelum tanggal 20 aku di WhatsApp tuh sama si ibu penyalurnya, Bu kita mau jemput mbaknya ya besok, soalnya travelnya besok terakhir. Hah? Oh ya udah deh, datang jam berapa Bu? Malam deh Bu pokoknya. Lah lucu amat ya, dijemputnya malam-malam. Iya. Tidur aja deh. Kan ngomong udah panjang lebar deh, iya aja lagi. Terus ternyata pas dia datang tuh dia datangnya nggak pakai mobil travel gitu, pakai mobil biasa aja. Habis itu dia nyampe rumah tuh jam berapa gitu, habis maghrib gitu ya. Habis maghrib, dan itu dia kayak masih mau jemput orang lagi gitu. Iya, ya udah dia tiba-tiba beneran dijemput. Biasanya mereka dijemput pakai mobil itu loh yang biasa buat nganter-nganter Kambing. Bukan. Biasa mereka dijemput pakai elep deh, elep. Elep. Nah, kali ini enggak, dia pakai mobil biasa, mobil pribadi gitulah. Terus mungkin itu salah satu strategi mereka biar nggak dicegat. Terus kan banyak ini ya checkpoint PSBB. Mungkin mereka juga ada survei dan sudah tahu jalur-jalur tikus mana yang aman. Tuh padahal kan kalau dipikir-pikir ya rempes gitu, kucing-kucingan sama polisi, terus diem-diem perginya malam-malam, udah kayak buron aja gitu. Iya sih. Cuma ya gimana ya, ada aja lah orang yang kayak gitu, bahkan banyak lagi yang kayak gitu. Iya sih, tapi kayak udah deh guys, gak usah mudik, udah di rumah aja dulu sih, sabar gitu. Coba lihat tuh orang-orang pada jalan-jalan ke mall, banyak kan orang yang sakit. Ya, nah ini nih lucu nih. Coba gimana? Bukan lucu sih, maksudnya gini deh. Kan baru-baru ini ada fenomena ya kan, mall boleh dibuka. Akhirnya orang-orang pada berduyung-duyung deh. Berduyun-duyun. Duyung tuh banyak ikan duyung dong berarti. Akhirnya orang berduyun-duyun lah pergi ke mall buat cari baju baru lah, apalah, nggak ngerti deh. Terus setelah itu muncul berita atau informasi bahwa ada salah satu kasir, 3 kasir malah ya. Iya. Ada 3 orang yang ternyata positif corona, kasir di situ. Terus orang jadi mikir, setelah itu dalam 1 hari Indonesia yang positif corona tembus 1.000 atau 1.000. Kita yakin sih itu bukan karena yang kemarin berkunjung ke mall. Bayangin yang kemarin berkunjung ke mall berapa banyak, terus tungguin aja deh 7 atau 14 hari kemudian lebih melonjak lagi, ya gak sih? Iya, makanya orang-orang tuh mikir dulu baru bertindak. Bukan bertindak dulu baru mikir, anjir jangan-jangan gue kena corona. Ya telat guys. Balik lagi ke cerita kita ditinggal mudik. Gue juga kagak paham kenapa sih orang tuanya di kampung tuh kekeh banget nyuruh si anaknya mudik, mengambil resiko tertular di jalan. Kan gak mungkin dia dijemput dia doang lah, dia siapa, anak sultan? Kan pasti umpel-umpelan sama mbak-mbak yang lain, ya gak sih? Iya, terus sampai di kampungnya misalnya dia nggak kenapa-napa tapi dia carrier, bawa tas carrier maksudnya. Nggak tahu dia pembawa virus, ya kan, kasihan yang di kampung. Tapi ya gitu sih, maksudnya kayak susah ya dibilanginnya. Kondisi gini kan udah berbulan-bulan ya. Menurut saya, menurut hemat saya, yang saya nggak hemat-hemat banget orangnya. Nah,
semua orang tahu apa tuh virus corona, gimana penyebarannya, cara mencegahnya. Cuma itu semua tuh pemikiran mereka atau pengetahuan mereka tentang itu tuh dikalahin semua sama hawa nafsu, ya kan? Sepertinya kita akan masuk dalam pembahasan yang lebih ini ya, religius. Ini beneran serius, karena semua orang pasti tahu resikonya. Cuma ya itu lagi-lagi dikalahin semuanya, kalahin sama hasratnya pengen punya benda, atau hasratnya karena mereka terlalu bosen di rumah, atau ya Atau pengen ketemu sama keluarganya. Kita lagi ngomongin mudik nih, kenapa jadi beli baju? Nggak, ini ngebahas semuanya sih general. Oke. Terus sama ini sih, sama pemikiran yang ya udahlah, semua juga di tangan Tuhan, ya kan? Padahal nggak tahu Tuhan udah ngirimin misalnya ngirimin apa ya? Tahu. Itu tuh yang kayak yang viral juga. Jadi ada sepasang suami istri di daerah Jawa-Jawa gitu. Mereka ternyata udah positif COVID-19. Terus mereka nggak mau dibawa ke rumah sakit, maunya di rumah aja. Nah kan jadi cemas tuh semua warga di situ. Akhirnya didatengin lah sama perangkat desa. Ya didatengin lah sama pihak-pihak yang berwenang gitu. Nggak mau tuh mereka bilang jangan percaya sama alat, jangan percaya sama rapid test, jangan percaya sama itulah, pokoknya semua dibilang percayalah sama karena itu buatan manusia bisa aja salah, kita harus percaya sama Tuhan. Padahal siapa tahu Tuhan ngirim mereka untuk nih sini, ayo lu dirawat biar sembuh, ya kan? Semua berserah sama Tuhan. Terus kadang mengharap bantuan Tuhan, padahal kita nggak tahu bentuknya apa. Iya makanya. Tadi kita lagi ngomongin apa sih? Kok jadi kesini-sini dah? Iya, kita lagi ngomongin kenapa Mbak tetap mau pulang kampung. Kenapa ART tetap mau pulang kampung? Padahal kita juga udah mengedukasi dia juga udah pasti tahu lah informasi seputar corona. Tapi ya itu, semua dikalahin buat pengen ketemu sama orang tuanya lah, apalah gitu. Iya sih, padahal yang lucunya ya, sebelum si ART kita pulang ini, dia tuh sempet bilang kalau dia bersyukur enggak pulang kampung di saat mbak-mbak lain itu pulang kampung. Jadi kita tuh sebenarnya cukup beruntung karena dia baru pulang tuh seminggu sebelum lebaran gitu. Ini kayak baru beberapa hari yang lalu pulangnya. Sementara kan sebelumnya nggak sebelumnya, maksudnya kayak orang-orang tuh udah banyak yang ditinggal mbaknya kayak dari pas awal puasa atau bahkan kayak yang sebelum puasa, karena itu kan khawatir nggak bisa keluar Jakarta pas lebaran gitu. Terus yang jadi permasalahan lain adalah di kampung nih orang-orang pada nggak bisa kerja, mereka nggak punya duit. Sama kayak nih orang tuanya si mbak kita itu, dia bilang, si mbak kita nih di rumah bilang, ya saya seneng bu nggak pulang waktu itu, saya di rumah di sini aja gitu. Soalnya dia jadi bisa ngirimin duit buat orang tuanya, buat keluarganya di kampung. Soalnya orang tuanya nggak bisa kerja di kampung, nggak punya penghasilan sama sekali gitu lah. Terus dia sekarang pulang kampung nih, terus mau balik lagi ke sini lah. Kita kan juga mikir berjuta-juta kali ya menerima dia lagi di sini. Orang dia habis dari kampung, kita nggak tahu deh sejarahnya gimana di sana. Iya, sebenarnya jadi serba sulit lah. Kalau misalnya kita terima dia lagi, itu harus diisolasi. Harus serius ya. Tadi mau bercanda isolasi mandiri. Mandiri apa duduk? Diri duduk. Mandiri menduduk. Iya. Kalau kita terima dia lagi, kita repot, harus isolasi, terus paling nggak 2 minggu dia nggak ngapa-ngapain, ya kan, sama aja bohong. Mau ngambil ART baru bukan yang sebelumnya juga repot juga kan, kita nggak tahu riwayatnya. Yang paling repot adalah ntar kalau misalnya tiba-tiba masa work from home sudah selesai, tapi kita masih belum punya mbak juga dan wabah ini belum berakhir. Kasihan mama di rumah gak ada yang bantuin jagain si Unyi lah.
Ini sih sebenarnya bukan jadi kegalauan kita semata sih Pak, pasti orang-orang banyak yang mikir kayak gini juga, ntar gimana nih perembaan ya kan. Ada artikel lagi nih. Enggak ada. Terus gimana ya biar kita bisa berinteraksi sama listener? Banyak-banyak doa aja deh. Bukan maksudnya kita bikin podcast ini. Oh iya. Terus ini kan kayak cuma curhatan aja ya kan. Kita semacam lagi ini ikut program Mama Dede. Curhat lu kerjaannya. Yang ada solusinya cuma bacain berita aja. Spotify nggak mau bikin ini apa kolom komentar gitu, atau mungkin ada yang punya kenalan penyalur ART robot gitu ya kan. Ya robot, jadi kan nggak kena virus corona, paling nggak kena virus trojan ya kan. Ntar kita installin Smadaf aja atau McAfee atau apalah, sebutin aja semua. Ya udah deh, pokoknya selamat hari raya Idul Fitri ya. yang bakalan sholat id di rumah tahun ini. Bapak udah ketemu belum mau khotbah apa ntar? Jadi waktu awal puasa kan dapat ini tuh forwatan di grup WA tata cara sholat id di rumah ya kan. Ada khotbahnya. Inilah mulai galau dan mau mempersiapkan diri. Ternyata ada riwayat yang nggak apa-apa nggak ada khotbahnya ya kan. Ya udah. Padahal khotbah aja, kebersihan sebagian dari iman. Atau apa itu namanya? Apa sih suka ada di tulisan di poster-poster SD tuh? Atau as-salatu imaduddin, salat yang agama, Bu. Mantap. Atau itu tuh yang di Nusa. Janganlah marah, bagimu surga. Tuh biar kagak emosi, kita bawaannya emosi mulu kan. Iya bener juga. Nonton Nusa biar dapat materi khutbah. Nah iya begitu. Ya udah. Udah ya, kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kok kamu tahu sih ini 1441 sering bikin greeting ya? Iya, baru ada kerjaan. Aduh. Oke deh guys. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin ya guys. Mohon maaf lahir batin. See you on the next episode of our podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.